sebagian besar wilayah daerah istimewa Yogyakarta adalah perdesaan. Hal tersebut menghadirkan sebuah logika. Jika roda perekonomian di perdesaannya maju, maka ekonomi di DIY pun akan turut bergerak dengan perkasa. Hal ini mendorong Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk meluncurkan program Desapreneur. Dalam Desapreneur, Dinas Koperasi membina para pelaku UKM di perdesaan untuk menjadi kompeten dalam berbisnis. Mereka dilatih agar memiliki manajemen yang rapi, marketing yang efektif, jejaring yang luas, dan kreativitas tinggi untuk mengembangkan produk. Dinas Koperasi menggandeng Imam Syafi'i yang mengembangkan metode Blankon, kependekan dari bermuatan lokal, bersaing global, dan berbasis komunal. Nah, harapannya produk-produk dengan muatan lokal tinggi ini dia mampu berdaya saing global. Makanya di sana ada daya saing global. Daya saing global ini meliputi 6 aspek yang kita turunkan dari Sibakul, dari SDM, kewirausahaannya, dari aspek pasarnya, dari aspek keuangannya, dan terakhir tentu saja dari aspek kelembagaannya. Kelurahan Sriharjo yang terletak di Kabupaten Bantul telah berproses dalam Desapreneur selama 2 tahun. Di awal tahun pertama, 30 pelaku UKM di Sriharjo menyatakan masuk dalam Desapreneur. Dinas Koperasi mendata dengan detail profil dan potensi mereka. Hal ini berguna untuk menentukan wujud pembinaan yang menyusul kemudian. Waktu itu kita mulai dengan teman-teman UMKM, itu untuk fasilitasi sarprasnya dulu. Sarprasnya berkaitan dengan packaging. Jadi satu yang kaitannya dengan sealer, kemudian vakum sealernya, running sealernya gitu kita belikan gitu. UKM dari berbagai bidang yang ada di Sriharjo pun segera merasakan manfaatnya. Yang paling signifikan sih masalah saya diajari tentang BA bisnis, jadi kita lebih bisa memanage caranya gimana mempromosikan produk kita, caranya gimana kita mengatur WA agar kita mudah mempromosikannya, seperti itu. Intinya ada peningkatan. Selama ini kami ada pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pendampingan pembuatan PIRT, pembuatan NIB, pembuatan sertifikat halal, dan yang lain-lain. Selain itu juga ada pendampingan untuk packaging. Hal-hal detail seringkali adalah kunci untuk berkembang. UKM di Sriharjo pun dikenalkan dengan tips-tips yang berpengaruh dalam promosi produk masing-masing. Yang pertama itu mengenai bagaimana cara membuat foto yang bagus, foto produk. Dulu sebelum ikut Desapreneur itu asal foto aja. Setelah pelatihan itu kan bisa tahu cuaca yang bagus, waktu-waktu yang bagus untuk bikin foto, terus backgroundnya gimana gitu. Desapreneur juga merupakan wahana untuk menyatukan UKM di Sriharjo. Hal ini menghasilkan sesuatu yang sangat berguna, yaitu jejaring. Nah, yang terakhir ini konsepnya adalah berbasis komunal. Berbasis komunal itu spiritnya, karena kami di desa tidak bisa berjalan sendiri, ini program harus disengkuyung bareng antara pemerintah kelurahan, masyarakatnya, komunitasnya, dan juga para pelaku usahanya. Adanya Desapreneur ini juga kita bertemu dengan UKM-UKM lain, nah itu kita juga kolaborasi seperti itu sama teman-teman, saling menjualkan, saling membantu, jadi kita lebih maju bersama. Memasuki tahun ketiga, Sriharjo semakin bersemangat dalam menjalankan program Desapreneur. Mereka melangkah ke hal yang baru. Ini kita didorong yaitu pada upaya penumbuhan usaha baru untuk mie instan dari Mokaf. Nah, yang kemudian kita programkan adalah satu, kita membuat sarana prasarananya dulu.
rumah produksi kita bangun tahun ini sudah selesai dibangun, alhamdulillah. Kemudian alat untuk pembuat mie-nya yang gede itu sudah kita adakan gitu, alhamdulillah. Terus nanti kemudian ini teman-teman juga sedang berproses untuk hari ini magang di Putri 21 Pelayan. Kemudian setelah itu teman-teman akan berproses lagi untuk membuat mie-nya, lalu kemudian target kita launching di akhir November paling lambat. Mie Mokaf ini juga kita tetap mendampingi teman-teman UMKM yang sejak awal sudah kita dampingi. Jadi biar nggak putus, forum UMKM tetap kita dampingi untuk pertemuan, kemudian fasilitasi packaging, lalu alat-alat packaging itu nanti kita akan kumpulkan di rumah produksi itu juga gitu. Jadi nanti jadi satu model co-working gitulah kira-kira. Di Kabupaten Sleman yang berbukit-bukit, Kelurahan Sumberharjo juga aktif mengembangkan UKM-nya melalui Desa Preder. Jadi kami juga melakukan antara lain adalah pemasaran offline melalui kegiatan Sunday Morning setiap minggu pahing, dan juga melakukan 3 kali event gelar potensi, dan itu melibatkan sekitar setiap event itu 40 UKM yang dilibatkan untuk berjualan di acara bazar tersebut. Dari hasil tersebut adalah dari pelaku usaha ini bisa menjadi lebih mandiri, dalam arti setelah melakukan kegiatan atau mengikuti gelar potensi ataupun bazar itu, pelaku usaha bisa menjadi lebih mandiri, dalam arti berani untuk membuka warung sendiri di rumahnya, yang sebelumnya itu hanya sekedar menerima pre-order ataupun menerima pesanan-pesanan, tapi sekarang sudah berani membuka warung-warung sendiri. Salah satu binaan Desapreneur di Sumberharjo adalah Daryanti dengan UKM-nya Royan Chips yang memproduksi keripik manggleng. Baginya, Desapreneur telah membukakan pintu baginya untuk mengenal hal-hal baru untuk mengembangkan usahanya. Ya tentu ilmu ya Mas ya. Yang pertama itu ilmu. Terus kemudian ilmu tentang packaging, ilmu tentang pengolahan yang bagus, ilmu tentang foto produk, dan banyak ilmu yang lainnya. Yang kedua itu silaturahmi dengan teman. Otomatis kalau kita banyak relasi, pemasaran kita juga semakin meluas. Kemudian setelah ada pelatihan, juga diadakan pendampingan seminggu sekali. Nah begitu, jadi dari situ kita juga mendapatkan ilmu, kita sharing usaha-usaha kita, ya seperti itu. Desapreneur juga mengupayakan sharing ilmu. Pelaku UKM yang sudah mumpuni di satu bidang diberi ruang untuk berbagi dengan rekan-rekannya. Pemilik UKM Ken Andi contohnya. Ia aktif dalam pelatihan fotografi produk untuk rekan-rekan Desapreneur-nya. Yang jelas yang pertama, kolaborasi dengan kami itu adalah dari awal, yaitu kita pernah menggelar konsep bareng pelatihan fotografi di sini. Tentang foto produk. Kebetulan juga basic saya di broadcast, saya pikir saya bisa menyumbangkan beberapa ide dan gagasan bagi teman-teman tim dari Desapreneur. Ini yang ingin kita sharingkan, bagaimana sih foto produk yang sederhana tapi bisa membuat magnet konsumen bisa ingin tanya sejauh itu produk apa. Gerakan Desapreneur di Sumberharjo telah memberikan dampak positif bagi ke-30 anggotanya. Untuk mengembangkan produk saya juga harus menjaga kualitas. Jadi kualitas dari awal sampai nanti itu harus sama. Lalu yang kedua adalah untuk memperluas pemasaran. Pemasaran saya ada 2, yaitu ada offline dan online. Yang online saya menggunakan Facebook, Instagram, Marketplace, ya seperti itu. Tapi, solidaritas warga di Sumberharjo memang luar biasa. Pengetahuan tentang dunia usaha yang didapatkan dari program Desapreneur, mereka bagi ke rekan-rekan pelaku UKM lainnya yang ada di Sumberharjo. Kemarin kami juga melakukan kegiatan fasilitasi dan sosialisasi NIB atau nomor induk berusaha, yaitu adalah legalitas dasar bagi pelaku usaha. Jadi kami melakukan kegiatan itu kemarin di 18 pedukuhan yang ada di Kelurahan Sumberharjo, dan alhamdulillah kami sudah memfasilitasi sebanyak 565 UKM yang ada di Kelurahan Sumberharjo. Kegiatan Desapreneur juga begitu hidup di Kelurahan Tuksono. Menurut legenda,
Di Tuksono inilah kisah Joko Tarub pernah terjadi. Warga percaya Sendang Kamulian adalah petilasan dari tokoh babat tanah Jawa tersebut. Para pelaku UKM di Kelurahan Tuksono, Kabupaten Gunung Kidul, juga tak kalah semangat dalam berproses di program Desa Preneur. Tahun pertama kita adalah pelatihan di bidang pemasaran, di bidang kemasan produk, terus administrasi. Alhamdulillah efeknya bagus sekali dan banyak sekali. UKM yang belum memiliki legalitas, mereka antusias mengejar legalitasnya, seperti halal, seperti PIRT, seperti itu. Tahun kedua kita sudah memiliki showroom dan kita mengelola showroom yang ada di Pasar Nyonyol. Untuk mencari konsumen, kita sini ada pameran seperti itu. Kita pernah membuka pameran secara mandiri. Kesannya baik sekali dan alhamdulillah setelah adanya Desa Preneur ini, kita sesama pengrajin, baik itu pengrajin kerajinan maupun makanan, kita bersatu Mas, bersatu dalam artian kita maju bareng, multi bareng, dan kita tidak saling bersaing, tetapi kita saling bersanding untuk mewujudkan Tuksono ini, dari Tuksono ini untuk mewujudkan kesejahteraan desa kami. Desa Preneur seringkali mengubah paradigma pelaku UKM dalam berusaha. Beberapa pelaku UKM di Tuksono berbagi pengalaman mereka masing-masing. Mereka adalah Eko Purwanto dari Rafael Craft yang mengolah berbagai serat alam menjadi produk berkualitas ekspor. Neila yang memproduksi kerajinan rajutan nilon Neila Craft. Dan pemilik UKM Gebang Emas Sri Asyati. Tahun pertama di Desa Preneur adalah fase yang penting karena menjadi dasar untuk tahun-tahun berikutnya. Kemarin finishing sama packaging dan pemasaran. Di tahun pertama bagi Neila Craft itu pengaruhnya yang tentang target pemasaran, tentang kita mau di produknya ini untuk siapa, target pasarnya untuk siapa itu lebih jelas karena kita dilakukan pendampingan, dan pendampingannya itu secara, walaupun berbanyak orang itu secara individu gitu, jadi kita tahu oh targetnya kita siapa, lebih jelas dalam menentukan pasar maupun kita produksinya. Dari Desa Preneur kami mendapatkan bimbingan, pembinaan tentang penjualan, pemasaran, cara-cara pemasarannya, terus cara-cara packing barangnya untuk pengiriman luar negeri, karena packingan ke luar negeri harus sesuai standar. Di tahun berikutnya, para pelaku UKM melalui pembinaan yang tidak kalah penting. Kalau tahun kedua itu lebih pengembangan SDM-nya. Jadi dari SDM yang ada di Neila Craft ini, kekurangannya apa? Terus kita diikutkan pelatihan dari SDM-SDM yang ada di Neila Craft itu. Pelatihannya ada digital marketing, pengembangan produk, kemudian peningkatan mutu produk, seperti itu. Kami dari Desa Preneur itu mendapatkan ilmu bahwa kami kalau membuat produk itu tidak hanya memuaskan kita, tetapi tentu saja memuaskan pelanggan. Nah, salah satunya kita kemudian membuat produk ini, tote bag, yang diminati oleh kaum-kaum muda karena bisa digunakan untuk kuliah, kerja, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Pengiklanan kami mempelajari tentang bagaimana membuat suatu barang itu agar di iklan itu menjadi menarik buat para customer begitu. Iya, fotonya. Kemarin diajari bagaimana cara mengatur biar bentuk barang itu lebih jelas, terus dikasih aksesoris agar menarik begitu, Pak. Pada tahun 2024, Tuksono akan memasuki tahun final dalam program Desa Preneur. Kesan terhadap Desa Preneur itu kesannya baik tentu saja karena memberikan dampak yang positif bagi UMKM maupun khususnya bagi Neila Craft, karena kita di sini bisa menambah wawasan, menggali ilmu yang tentu saja itu sangat relate atau berguna dalam mengembangkan bisnis dari Neila Craft. Khusus di Desa Preneur kita
kami sangat apresiasi dan bangga dengan kegiatan-kegiatan Desapreneur yang selama ini sudah melakukan beberapa pelatihan dan juga mengikuti beberapa pameran di beberapa event di Kabupaten Kulon Progo. Diharapkan setelah menyelesaikan Desapreneur, seluruh kelurahan yang dibina dalam Desapreneur dapat semakin maju dan pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian di DIY.